Ini Ustadz Kabir. Podcast. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani. Alhamdulillah kita ada di malam 2 Januari. Malam Senin. Masih di Daurah Pesantren Nidausalam. Dan yang di samping saya ini beliau ikut daurah sekelas sama saya, sekelas sama Ana lah. Sekelas sama Ana di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Perkenalan Tan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja, saya Jundullah Al-Haqqani, mungkin biasa dipanggil Jundi. Saya asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan sekarang saya berdomisili di Banjarnegara. Itu Ustaz. Mengajar di pondok. Dulu mondok di mana? Dulu SMP saya pondok di pesantren Darul Fitrah Sukoharjo, dan SMA saya pondok di Iskarima. Iskarima tuh di Tawangmangu. Tawangmangu tuh? Tawangmangu, Solo. Tawangmangu tuh nama kecamatan. Ya, Tawangmangu Karanganyar, Solo. Oh iya. Ya. Nah, ikhwah, jadi dulu anak pas Ramadan tahun lalu itu pernah ke Banjarnegara dan pernah berkunjung juga ke Nusa, dan ternyata Mas Jundi ini atau Ustadz Jundi ini adalah salah satu perintisnya. Gimana ceritanya bisa merintis rumah Quran menjadi Nusa itu, gimana ceritanya? Bismillah ya, semoga tidak banyak kesalahan dalam saya berbicara. Pertama, itu memang setelah selesai pendidikan di Iskarima ya. Pengabdian dulu kan? Pengabdian itu memang kita langsung di Banjarnegara. Langsung. Dan itu tim ya? Dan itu tim. Oh iya. Ada beberapa asatidzah yang sudah merancang, kita itu pengen buat pondok lah. Pengen buat pondok langsung buat SMA gitu. Tapi qadarullah ada yang menyarankan dari Ustadz Asatidzah Iskarima itu, dulu aja dari rumah Quran. Kalau misalnya mau mulai langsung dulu, kalau nggak ada bangunan, bangunan rumah Quran dulu. Jadi langsung singkat cerita, kita dan tim langsung bangun rumah Quran di Banjarnegara, dan alhamdulillah banyak sekali peminatnya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dan kita namai RQ Nusa. Namanya Rumah Quran Nusa. Nusa itu ada kepanjangannya nggak? Ada. Apa? Nusa itu singkatan dari Nursalam Abdullah. Dan itu nama Mahat Ali yang sekarang sudah berdiri di Banjarnegara. Itu. Terus? Kemudian setelah berjalannya waktu kurang lebih itu 1 tahun lebih, dengan banyaknya halangan, rintangan, termasuk corona juga. Oh iya. Corona itu benar-benar halangan yang, masya Allah, itu banyak sekali bro yang bisa kita ambil dari situ. Alhamdulillah setahun berjalan dan banyak sekali antusias masyarakat, terutama itu mereka memasukkan anaknya itu benar-benar sangat semangat, sangat antusias sekali dalam anaknya itu belajar Al-Quran. Anaknya itu ingin menjadi hafiz Quran. Jadi sangat sekali banyak peminatnya. Alhamdulillah setelah tahun berjalan, kemudian kita mulailah untuk sedikit membicarakan Nusa. Nah, permasalahannya di situ belum ada bangunan, tanah pun kita belum nyari. Masya Allah. Seperti itu. Belum cari kita tanah. Kemudian tapi antum sementara tinggal di mana? Saya sementara masih di tempat rumah Quran itu. Oh jadi, iya. Rumah Quran itu milik Nusa udah? Belum. Itu masih ngontrak. Gitu. Oh, ngontrak. Jadi kita masih semuanya kontrakan lah. Nah, kemudian akhirnya ya udah seperti rumah Quran dulu aja. Kita ngontrak dulu. Oh, jadi lokasi rumah Quran sama Nusa ini berbeda? Berbeda. Oh iya. Berbeda. Kita ngontrak.
Dan ya ada cerita juga yang mungkin tidak bisa saya paparkan di sini ya. Saking mengharukannya. Terus. Kemudian akhirnya kita renovasi rumah yang kita kontrak itu, direnovasi oleh yayasan. Alhamdulillah beliau dalam masalah arsitektur itu cukup Ahli ya. ahli, masya Allah. Masya Allah. Kemudian diubahlah rumah kontrakan yang dulunya itu istilahnya kurang, sederhana sekali, menjadi masya Allah sekali, enak sekali dipandang. Ada tempat-tempat dan fasilitas yang memadai dari beliau. Iya, ya, kelihatan. Nah, kemudian langsung kita membuka pendaftaran. Setelah sekian lama kita renovasi dan alhamdulillah bisa ada kamar, yang penting ada kamar dan kasur. Nah, itu ada kamar dan kasur. Alhamdulillah kita membuka pendaftarannya dan banyak sekali peminat, khususnya warga Banjarnegara. Khusus lulusan SMA. Lulusan SMA Mahat Ali. Setingkat D2. Dan gratis. Nah, dan masya Allahnya gratis. Itu masya Allah. Wah. Dan untuk semuanya. Untuk semuanya. Oh. Masya Allah sekali. Gratis, pendidikan dapat, makan juga. Semua fasilitas asrama juga. Insya Allah kita penuhi semua. Oh, santrinya dari mana aja tuh yang datang? Yang udah di dalam lah. Yang udah di dalam untuk saat ini setengahnya itu dari luar Jawa, setengahnya di daerah Banjarnegara itu sendiri. Oh, ada luar Jawa. Dan memang kita incarnya sebenarnya itu memang putra Banjarnegara. Agar Banjarnegara itu benar-benar terhias dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita menyebarkan syiar-syiar Al-Quran itu melalui santri-santri yang kita didik. Oh, oke. Kegiatan di Nusa coba apa aja? Mulai dari bangun. Untuk kegiatan dari Nusa itu sendiri, dari bangun tidur. Dari bangun tidur itu ya seperti biasa sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, 3:30 kurang lebih ya, jam sekarang 3:30 itu kita bangun dan anak-anak itu ada sholat malam sendiri dan ada yang murojaah. Karena Nusa itu program tahfidz. Program unggulannya di tahfidz. Dan emang 30 juz itu dalam 2 tahun? Kita tidak memasang target 30 juz dalam 2 tahun. Akan tetapi kita berani menyanggupi kualitas. Jadi memang ya lebih bagus untuk kita membaguskan kualitasnya daripada kita kuantitasnya kita kejar. Jadi insya Allah kita target mungkin kalau bisa itu minimal 15 juz plus ujiannya. Kalau misalnya kurang dari itu alhamdulillah, tapi syaratnya lancar. Iya. Dan insya Allah keluar dari Nusa membawa hafalan segitu, insya Allah bunyinya pun seperti itu. Masya Allah. Terus. Kemudian setelah bangun jam 3:30, kemudian sholat subuh, ba'da subuh, kurang lebih sampai jam 6:30 itu kita halaqah Al-Quran. Kemudian apakah diwajibkan setor semuanya atau enggak? Wajib. Wajib. Untuk ba'da subuh itu wajib halaqah. Boleh salah atau enggak boleh salah? Boleh salah, akan tapi ada minimal berapa? Dan maksimal. Berapa? Kalau minimal 1, maksimal 3. Oh iya, maksimal 3 kesalahan lah. Iya. Minimal mah nggak ada tuh. Kan ya maksudnya kan memang kalau misalnya lancar, ya bagus minimal nggak ada. Iya. Jadi kalau udah 3 kesalahan, ulang hafalannya. Iya, ulang. Tapi kalau kurang dari 3 masih boleh halaman selanjutnya. Masih boleh. Oh, iya. Terus? Kemudian jam 6:30 sampai jam 8 itu bersih-bersih, tiket lain sebagainya dan makan. Kemudian jam 8 kita masuk halaqah lagi. Setoran lagi enggak? Tidak. Oh enggak. Tapi untuk halaqah jam 8 itu hanya ngaji murojaah. Murojaahnya masing-masing? Masing-masing. Dan target murojaah satu hari itu insya Allah 5 juz. Oh. 5 juz. Dan itu wajib. Masya Allah. 5 juz. Jadi mulai baca sendiri itu jam 8 terus sampai jam? Sampai jam 9. Itu untuk murojaah. Kemudian jam 9 sampai jam 10 itu ada pelajaran dari para asatidzah. Oh, apa aja pelajarannya? Pelajarannya ada
fikih, kemudian sirah, adab, dan mungkin ilmu-ilmu syar'i yang lain. Oh iya. Kemudian sampai jam tadi pelajaran sampai jam setengah 10. Setengah 10 istirahat. Berarti sampai jam 10. Pelajaran tuh 1 jam setengah. Nanti masih berlanjut. Oh, berlanjut dari jam 10 sampai jam 11. Oh, jadi 1 hari 2 pelajaran. Iya, 2 pelajaran. Oh, iya. 2 sesi terus. 2 sesi. Nah, kemudian ba'da zuhur itu masih ngaji. Masih ngaji ba'da zuhur. Karena tadi belum beres tuh 5 juz tadi. Iya, karena waktu murojaah itu memang kita banyak kan. Kita berikan sangat waktu fasilitas untuk murojaah itu memang harus diberikan banyak. Kemudian pada zuhur itu sebenarnya ada dars, cuman untuk beberapa hari. Mungkin 2 kali dalam seminggu untuk dars di pada zuhur itu. Kemudian jam setengah 2 selesainya. Jam setengah 2 istirahat sampai asar kurang lebih. Ba'da asar itu ada murojaah. Murojaahnya kalau di Indonesia itu namanya ma'azzamil, dan kita adopsi dari Baitul Quran. Jadi Baitul Quran ada program murojaah ma'azzamil, dan kita adopsi, kita taruh ke Nusa. Jadi dipasangkan berdua. Dipasangkan. Yang A setor ke si B berapa juz? Setengah juz. Yang misal terus gantian. Ana dan antum setoran ke saya setengah juz, saya setoran ke antum setengah juz. Jadi 1 juz. Juznya ditentuin sama siapa? Terserah. Yang penting tidak di juz 30 dan juz 29. Karena itu juz yang sangat mudah. Oh gitu. Urutan ngapalnya ditentuin atau terserah mereka? Oh, ditentuin. Mulai 30 dulu. Mulai dari 30. 29. Kemudian juz 26. Oh, 26 gitu kan? 30, 26. Kenapa tuh bisa ke situ dulu? Karena di juz 26 ke bawah itu ayatnya masyhur. Jadi untuk imam-imam itu cukup familiar didengar. Jadi makanya kita ngambil, karena tujuan Nusa itu ada memang untuk berdakwah di masyarakat. Oke. 29, 26. 30, 26. 30, 26, 27, 28, 29. Nah, setelah 29 1. Oh, 1. Oh iya. Jadi 30 itu juz yang pertama dihafal. Iya, pertama kali dihafal. Nah, terus Ma'azzamil udah tuh. Ma'azzamil itu sore sampai kurang lebih itu jam 4:30. 4:30. Kemudian sisanya untuk olahraga dan persiapan mandi lain sebagainya. Pada maghrib makan. Pada isya kita mulai halaqah lagi sampai jam 8:30. Setor. Enggak. Murojaah dan persiapan hafalan untuk besok pagi. Kalau yang belum nyampe 5 juz murojaahnya di situ selesaiin. Di situ dicek. Oh, dicek. Malamnya itu ada pengecekan. Ada buku mutabaah. Di situ kita cek yang belum 5 juz. Insya Allah ada hadiah dari ustadznya. Jadi 5 juz itu harus terselesaikan sebelum halaqah isya. Setelah halaqah isya itu udah tet. Kalaupun mungkin 4 juz kurang 5 juz kurang setengah juz, kita masih bisa kasih lanjut sampai nanti jam 11 jam 10 maksimal. Tapi kalau kurangnya misalnya 1 juz masih di kesempatan juga. Kalau misalnya dia mampu, kita berikan kesempatan. Tapi kalau udah 2 juz nggak mungkin itu mungkin. Udah nggak mungkin. Oh iya, terus dikasih hadiahnya apa? Hadiahnya hadiah rolling mungkin. Kita kasih hukuman. Iya apa? Rolling? Hukuman push up dan teman-temannya push up itu. Oh iya, ada nggak yang gitu, yang kurang dari 5 juz? Alhamdulillah mungkin dalam 1 bulan ada 2 atau 3 Alhamdulillah ada. Oh iya, alhamdulillah ada. Oke, itu dicek di situ berarti. Itu tadi kalau yang setoran pagi itu 3 kesalahan itu di dalam 1 halaman ya? Iya. Kalau dalam satu setoran. Kalau dia setoran 1 lembar atau 1 halaman. Oh, jadi bukan per halaman. Boleh nggak setoran tapi kurang dari 1 halaman? Tidak boleh. Oh, minimal 1 halaman. Minimal 1 halaman. Maksimal terserah. Boleh 1 lembar, boleh 2 lembar, asal maksimal 3 kesalahan.
Oke, kalau dakwah antum di masyarakat gimana perjalanannya? Suka duka lah. Sebenarnya dibilang suka duka menurut saya ini adalah bukan, tapi ini menurut saya kenikmatan. Karena dengan berdakwahnya di masyarakat itu kita benar-benar paham ya dunia bergabung dengan masyarakat itu seperti apa. Suka dukanya harus kita jalani. Memang ada yang nggak suka, ada yang biasa aja, ada yang suka dengan keberadaan kita. Itu menurut saya suatu hal yang wajar karena kita orang baru dakwah. Dan itu seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit orang yang nggak suka mulai suka, orang yang biasa-biasa aja udah mulai suka, udah mulai tertarik dengan dakwah-dakwah Al-Quran. Jadi memang dulu saya fokuskan tidak di dakwah yang lainnya, hanya dakwah untuk Al-Quran. Karena tidak ada permasalahan atau perselisihan dalam Al-Quran. Betul. Jadi ada yang bilang Al-Quran gini. Al-Quran benar-benar ini kan udah la raiba fi. Jadi tujuan saya benar-benar Al-Quran untuk benar-benar mempersatukan. Dan tujuan kita juga berdakwah di sekitar Banjarnegara itu benar-benar kita melihat banyak sekali masyarakat Banjarnegara itu masih minim ustadz ataupun para hafidz. Jadi target kita berdakwah nanti kedepannya keturunan mereka itu bisa menjadi hafidz dan bisa menjadikan Banjarnegara itu sentral Al-Quran lah. Masya Allah memang. Nah, jadi Ikhwah waktu pengalaman Ana di dakwah di Banjarnegara juga memang bener-bener Ana merasakan sangat-sangat nyaman. Karena penerimaan masyarakatnya tuh lebih tinggi daripada yang Ana rasakan di Tanah Sunda lah bisa dibilang begitu. Jadi saat Ana di dakwah di Banjarnegara misalnya imam taraweh, misi kultum. Terus setelah beres tuh kita diajak ke rumah warga, disuguhin makan, terus dibilangin setiap malam di sini aja. Masya Allah. Tapi masjid lain minta juga, jadi akhirnya Ana harus rolling ke masjid lain. Di masjid lain juga gitu, setiap malam di sini aja. Sampai akhirnya ya udah biar dia rolling ngisi kajian ibu-ibu. Sampai di Idul Fitri pun yang minta khutbah Idul Fitri itu lebih dari satu masjid. Masya Allah. Tapi ya mau gimana lagi, Anda cuma bisa khutbah di satu masjid. Nah gitu, jadi itulah Banjarnegara yang memang bisa menjadi lahan dakwah kita. Terakhir, pesan antum bagi para santri atau semua penonton lah. Pesan kami mungkin ini dari perkataan Rasulullah, balighu anni walau ayah. Jadi ilmu agama yang antum ketahui, yang antum punya ilmunya, antum sebarkan. Entah itu sedikit atau banyak, sebarkan. Selama itu dalam kebaikan. Dan untuk para asatidzah, para santri, mahasantri, benar-benar antum fokus di situ, di dalam pondok antum. Yang pondok tahfidz fokus untuk hafalan antum, dan insya Allah jika kita benar-benar membersamai Al-Quran, itu kehidupan kita, bahkan sesuatu yang hanya terbenak di dalam hati kita itu akan terkabulkan dengan sendirinya. Tapi memang syaratnya harus kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, kita berdakwah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendakwahkan Al-Quran benar-benar khalisan lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita para duat, pendakwah itu benar-benar fokusnya mengajarkan para masyarakat, memperkenalkan masyarakat itu kepada nilai-nilai syiar Islam. Agar apa? Agar mereka itu ketika ada yang berdakwah ataupun kita berdakwah itu lapang dadanya, lapang sekali dan bisa menerima secara terbuka gitu. Terbuka. Jadi benar-benar fokus, kalaupun antum masih belajar, ditekuni, antum yang berdakwah itu memang jalan yang terbaik dan selalu bersabar gitu. Masya Allah. Masya Allah.
Itulah kawan-kawan bincang-bincang malam ana dengan Ustadz Jundi, pengajar Nusa. Dan bagi kalian yang lulusan SMA mau mondok gratis, Nusa bisa jadi pilihan, betul? Betul. 2023 buka ya? Udah buka ini. Masya Allah, Masya udah Allah. buka tuh. Tinggal dicek aja di mana Cek ceknya. di IG-nya. IG-nya apa? IG-nya MTQ Nusa Banjarnegara. Nah itu MTQ Nusa Banjarnegara. Nanti ada di deskripsi ya. Itu bisa. Bisa masukin ke deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.